Maka Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. wartakan pada dunia kabar sukacita. Telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kamu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Sinar yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di narang yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bahkan dalam situasi pandemi ini untuk dapat merayakan Natal bersama rekan-rekan Komisi Wanita GKY Pluit, bersama-sama memperingati kelahiran-Mu. Dari awal tahun hingga kini,
di bulan Desember ini, Engkau Allah Ebenezer tetap menyertai kami melewati masa sulit ini. Kami tidak tahu bagaimana kami dapat melaluinya bila tanpa Engkau. Kami disadarkan betapa tidak ada satu apapun yang dapat kami andalkan di dunia ini kecuali Engkau. Oleh sebab itu, kami mohon ya Tuhan, tolong mampukan kami membangun relasi yang baik denganmu. Kami mohon Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Semulina. Dan kami mohon Engkau menyertai seluruh mata acara yang akan kami persembahkan. Engkau membawa kami kepada perenungan akan Natal pertama saat Engkau lahir di Palungan. Semoga melalui seluruh rangkaian ibadah ini kami dapat memaknai arti Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah Immanuel, Allah dalam setiap hati kami, lahir dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang telah lahir bagi kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur jikalau Tuhan telah memilih kita, memanggil kita untuk ikut di dalam persekutuan Komisi Wanita pada edisi spesial tahun ini, Natal. Ada pengharapan yang Tuhan berikan. Biarlah kehangatan Natal pada tahun ini boleh kita rasakan. Kita boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikannya. Lewat kelahirannya, Tuhan memberikan pengharapan. Dia memberikan damai, bahkan terang untuk dunia. 1000 lilin sudah nyala di dalam dunia. Biarlah kita meminta kepada Tuhan 1 lilin di antara 1000. Biarlah dunia ini boleh melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dunia bergemar dan bersoraklah. Kita angkat satu pujian, dunia gemar. Mari ibu-ibu sekalian kita angkat satu pujian, dunia gemar dan soraklah karena Raja kita telah lahir. Bersama
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Shalom ibu-ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Kiranya damai, sukacita, dan pengharapan Natal melingkupi setiap kita. There is hope. Menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita dalam melewati proses yang tidak mudah sepanjang tahun ini. There is hope terlebih lagi menjadi sebuah pengharapan di dalam Tuhan untuk kita memasuki tahun yang akan datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup ini. Biarlah kami berjalan bersamamu dan hidup ini terus menerus diteguhkan. Melalui kebenaran di hari Natal ini, kami minta Tuhan sendiri membimbing kami agar kami tidak mudah putus asa di dalam penderitaan maupun kekecewaan. Engkau melihat dan peduli kepada setiap kehidupan kami.
Kami percaya bahwa Engkau akan beserta dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berharap. Amin. Saudara sekalian, umat Tuhan dalam perjanjian lama di dalam perjalanan iman mereka memegang janji pengharapan akan kelahiran seorang Mesias. Namun ada 400 tahun kurun waktu di mana Allah tidak berfirman kepada umatnya. Hingga genap saatnya ia mengutus seorang penebus, Mesias Yesus Kristus lahir di tengah dunia. Di antara orang-orang Yahudi yang menantikan pengharapan pada penggenapan janji Mesias, ada seorang wanita yang bernama Hana. Kisah ini dicatat dalam Injil Lukas 2 ayat 36 hingga ayat 38. Firman Tuhan berkata, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Melalui bagian ini setidaknya ada 2 momen yang terjadi saat kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang pertama, momen penantian janji Allah. Saudara sekalian, pengharapan tidak dapat dipisahkan dari penantian. Seorang yang berharap harus siap dan rela untuk menunggu. Hana mengajarkan kita apa makna penantian di dalam pengharapan yang sejati. Ia seorang janda yang berumur 84 tahun dan Allah hanya mengizinkan Hana untuk hidup 7 tahun di dalam pernikahannya. Bagaimana Hana menjalani kehidupannya setelah ia kehilangan suami orang yang sangat ia kasihi? Hana pasti mengalami kehilangan yang sangat mendalam. Sebagai seorang wanita, ia bisa memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam kesedihan, keterpurukan, kekecewaan, atau keputusasaan. Sebab janda dalam budaya saat itu tidak memiliki perlindungan dan penopang ekonomi. Terlebih lagi janda yang tidak memiliki keturunan, maka ia tidak berhak untuk memiliki harta warisan dari suaminya. Masih muda, ia dapat menikah kembali dan mendapatkan dukungan. Tapi jika ia memilih untuk tidak menikah, maka ia harus bekerja untuk menghidupi dirinya ataupun kembali ke rumah orang tua kandungnya. Menghadapi krisis hidup, Hana menaruh pengharapan kepada Tuhan dan ia memilih untuk tinggal di dalam bait suci, mendedikasikan seluruh waktu dan juga hidupnya. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia juga menjalani panggilan sebagai seorang nabi yang setia memberitakan firman. Saudara sekalian, Hana bukan sekedar menunggu, berharap agar Tuhan membebaskan dia dari krisis kehidupan. Hal yang lebih indah ketika Allah sendiri menjadi jawaban atas seluruh hidupnya. Saudara, pada saat kita berharap akan sesuatu hal atau sebuah jawaban, kita sering diminta untuk menunggu, bukan? Bagi sebagian orang, menunggu adalah hal yang membosankan. Saudara, tetapi menunggu menurut pemikiran Allah, menurut kebenaran firman Tuhan adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena di dalam momen menunggu ini sebenarnya Allah sedang memproses kita untuk menjadi seperti yang Dia kehendaki. Di dalam Alkitab, menunggu bukan hanya sekedar pasif sampai jawaban atas pergumulan itu terwujud.
Sebab apa yang terjadi di dalam masa penantian itu justru lebih berharga daripada jawaban atas harapan-harapan kita. Orang-orang yang berharap dan menantikan Tuhan adalah mereka yang secara aktif melakukan kehendak Allah. Seperti layaknya seorang petani yang menabur, mengairi, hingga masa menuai itu tiba. Orang yang menanti Tuhan akan menjalani hidupnya secara yakin bahwa Allah bekerja setiap waktu dengan sebuah keyakinan, disiplin, bahkan mungkin melewati masa-masa berat mencucurkan air mata, namun di dalam iman tetap memandang dan menanti pada saat Tuhan. Ibu-ibu sekalian, pernahkah kita mendengar seseorang yang menanam pohon bambu? Chinese bambu merupakan pohon yang sangat unik karena ketika menanam butuh proses yang panjang untuk melihat pertumbuhan ataupun perubahan. Diperlukan waktu 5 tahun untuk menunggu pohon bambu yang kecil itu untuk benar-benar berubah. Dalam waktu tersebut, seorang yang menanam tidak boleh menyerah untuk memberikan air, nutrisi, dan menanti dengan penuh kesabaran. Mari kita melihat sebuah cuplikan video. Teman-teman terkasih, jika hari ini kita berharap pada perubahan atau jawaban atas krisis kehidupan yang terjadi, mungkin kita belum bisa melihat jawaban. Hal apa yang kita harapkan hari ini? Mungkin tahun ini adalah tahun yang berat bagi setiap kita karena kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebagian saudara kita harus kehilangan pekerjaan, bergumul dengan bisnis yang menurun, krisis kesehatan, bahkan juga kehilangan orang-orang anggota keluarga yang mereka kasihi. Saudara, mungkin juga banyak rencana dan harapan kita harus ditunda atau gagal. Secara manusia memang kita merasa kecewa, sedih, bahkan juga bertanya-tanya. Saat kita sekali lagi meletakkan pergumulan dan pengharapan kita pada Tuhan, di saat itu kita sesungguhnya masuk di dalam ruang tunggunya Tuhan. Kita hanya bisa memandang ke atas dan percaya pada Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya.
Apa yang harus kita perbuat di dalam ruang penantian yang mungkin singkat ataupun panjang, tidak tahu kapan berakhir. Allah mengundang kita hari ini untuk lebih mengenal Dia, untuk peka pada suara dan tuntunan tangannya di dalam mendewasakan iman dan diri kita. Saudara yang terkasih, maukah saudara dan saya menantikan Allah di dalam ruang tunggunya dengan bertekun? Percayalah bahwa Dia sang pengharapan yang pasti di tengah semua ketidakpastian. Jangan berputus asa karena di dalam moment of waiting ada juga moment of experiencing His fullness. Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 15 ayat ke-13 firman Tuhan bersabda, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan." Saudara, Allah berjanji saat kita meletakkan sumber pengharapan kepada Dia, maka Ia sendiri menganugerahkan segala sukacita dan damai sejahtera itu di dalam iman. Kristus Yesus menjadi dasar yang teguh dari pengharapan kita, karena melalui karya Yesus Kristus hidup kita dipenuhi oleh pengharapan surgawi. Dijelaskan di ayat Lukas yang tadi kita baca bahwa Hana merupakan anak dari Fanuel. Saudara, Fanuel memiliki arti kata yang sangat indah, the face of God, wajah Allah. Hana mengalami perjumpaan dengan wajah Allah di dalam momen ketika bayi Yesus itu dibawa ke bait Allah. Sebuah pesta perjumpaan yang surprise. Allah sendiri memberikan hadiah yang tidak terduga saat Sang Mesias itu secara mendadak datang di bait Tuhan. Perjumpaan yang dinanti-nantikan dan datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bagaimana dengan perasaan Anda saat Allah secara tiba-tiba itu muncul untuk bertemu dengan kita? Mungkin kita kaget, senang, berpikir apakah ini kenyataan ataukah hanya sekedar mimpi. Itulah yang dialami oleh Hana. Sepanjang hidupnya dia telah menunggu waktu dalam perjumpaan yang kudus ini. Sekalipun ia sama sekali tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi. Saya percaya di dalam pengalaman iman, di dalam doanya dan kepekaannya pada pimpinan Tuhan, Hana dimampukan untuk melihat keagungan Allah di dalam diri bayi kecil yang digendong di dalam pelukan Maria. Sungguh sebuah kejutan yang ajaib bagi Hana. Hari ini banyak orang berpikir tentang hal-hal yang spektakuler ketika membahas perjumpaan pribadi bersama Tuhan. Hana berjumpa dengan Sang Juru Selamat dalam momen yang rutin di tempat di mana ia melayani. Dan melalui pasangan yang sederhana, Maria dan Yusuf. Perjumpaan pribadi dengan Sang Mesias itu juga hanya dalam bentuk wujud bayi kecil yang biasa. Pernahkah kita membayangkan bahwa Allah yang sangat ajaib itu menjumpai kita di dalam pekerjaan kita hari ini, mungkin di dalam kesendirian kita, ataupun di dalam kerapuhan dan kelemahan kita. Pengharapan yang kekal memenuhi hidup kita saat kita mengalami Tuhan setiap hari. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan pendidikan, status, ataupun jabatan untuk mengalami Dia. Mengalami kehadiran Tuhan. Karena Ia Allah yang rindu untuk menjumpai kita, anak-anaknya. Hana sudah mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus. Dan hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Tidak berhenti sampai di sana. Saudara sekalian, ia membawa Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Hope change us. Pengharapan
mengubah seluruh cara hidup dan juga sikap hati kita. Nubuat dari Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan bangkit dari pangkal Isai untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Hari ini kemanakah dunia memperoleh jawaban dan pengharapan selain di dalam diri Yesus? Bagi teman-teman yang hari ini belum mengenal Yesus, saya berdoa di Natal tahun ini Anda membuka hati dan menerima pengharapan yang kekal itu. Hari ini Allah berkenan untuk menjumpai saudara. Melampaui ruang dan waktu. Ia mengundang setiap kita untuk mengalami kasih-Nya secara langsung. Bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita kembali memfokuskan seluruh harapan atas masa depan kita ke dalam tangan Allah. Ia Allah yang dapat dipercaya. Ia Allah yang tidak pernah gagal ataupun melupakan janjinya. Berharaplah kepada Tuhan. Biarlah saat kita menunggu, saat kita berjumpa pribadi dengan Allah, kekuatan Roh Kudus yang memenuhi hati dan hidup kita di dalam pengharapan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa, kita menenangkan diri kita. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pengharapan kami kepadamu. Engkau datang memberi terang pengharapan di tengah kegelapan dunia ini. Kami belajar untuk bersuka cita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan dan juga bertekun di dalam doa. Ajarkan kami menantikan Engkau, mengalami Engkau setiap hari, setiap saat. Dan pengharapan yang kami miliki tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kami oleh Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa atas semua penyertaan-Mu. Amin. Ketika Tuhan Yesus lahir, para Majus membawa satu persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Kita bersyukur hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan yang sudah Tuhan berikan. Kita angkat satu pujian, Natal di Hatiku. Layak dalam hatiku menyambutmu.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada siang hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami Tuhan satu kesempatan Tuhan, untuk kami boleh memberikan satu persembahan. Seperti para majus Tuhan 2000 tahun yang lalu, mereka membawa emas ke Menyandanmur. Hari ini Tuhan, kami ingin membawa hati kami, berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan seluruh persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, boleh menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Terima kasih untuk Semulina yang sudah memberitakan firman Tuhan. Saya percaya setiap ibu-ibu semuanya sudah diberkati melalui perenungan akan firman Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudari Jocelyn yang sudah memberikan persembahan pujian Oh Holy Night. Untuk itu kami juga dari pengurus Komisi Wanita memberikan satu pengumuman bahwa Komisi Wanita di setiap Jumat minggu kedua ada kakak. Jikalau ibu-ibu yang belum ada kakak, kami dengan senang hati menyambut untuk ibu-ibu sekalian boleh bergabung di dalam kakak Komisi Wanita. Selanjutnya, minggu ketiga persekutuan Komisi Wanita tetap dilakukan masih di dalam bentuk online. Biarlah melalui persekutuan online kita sama-sama boleh kita bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya, setiap Selasa dan hari Kamis kami juga ada kunjungan secara virtual kepada setiap jemaat, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan dukungan doa, boleh menghubungi kami pengurus, bahkan mungkin juga langsung dengan Semulina. Demikianlah pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami dari Komisi Wanita GKY Pluit mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati.